Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video ini kita akan mempelajari aplikasi turunan fungsi untuk menentukan kondisi suatu fungsi saat naik, turun, dan diam. Nah, misalkan di sini diketahui grafik seperti ini. Bisa kalian perhatikan dengan baik ya di layar masing-masing. Jadi, ada kondisi di mana grafik itu turun, kemudian diam, lalu naik, kemudian diam, dan turun lagi. Ingat ya, ini naik, diam, atau turunnya itu dari arah kiri ke kanan, jangan dibalik gitu ya. Nah, kondisi fungsi naik, turun, atau diam ini itu bisa dilihat dari turunannya. Jadi naik jika f aksen x-nya ini lebih dari 0. Ini ya, naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Kemudian diam, itu berarti seperti ini, dia tidak naik maupun tidak turun. Ya, jadi diam. Atau dikatakan sebagai kurva fungsi stasioner. Jika f aksen x-nya ini sama dengan 0. Jadi jika turunannya sama dengan 0, maka kurva itu diam atau stasioner. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu turun. Jika turunannya itu kurang dari 0. Jadi f aksen x-nya kurang dari 0, maka kurva itu akan turun. Diingat-ingat ya, ada 3 kondisi, naik, diam, dan turun. Naik jika turunan lebih dari 0, diam jika turunan sama dengan 0, dan turun jika turunannya kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba kerjakan contoh soal yang sudah saya siapkan di sini. Yang pertama, diberikan fungsi fx, yaitu x pangkat 3, dikurangi 6x kuadrat, ditambah 9x, ditambah 5. Yang ditanyakan adalah interval x atau selang x agar kurva fungsi fx yang pertama selalu naik. Selalu naik, ingat tadi kalau naik, maka f aksen x-nya harus lebih dari 0 nih ya. Yang kedua adalah tidak pernah naik. Kalau tidak pernah naik berarti dia bisa diam atau turun. Ya, jadi kalau diam itu kan turunannya sama dengan 0. Kemudian kalau turun itu kurang dari 0. Sehingga kalau tidak pernah naik itu bisa diam atau turun digabung jadi kurang dari atau sama dengan 0. Nah, bisa dipahami ya. Nah, sekarang berarti kita cari dulu turunannya. Ya, nomor 1 saya tulis di sini f aksen x. Nah, berarti ingat cara menurunkan ini ya. 3-nya kita turunkan ke depan jadi 3x kuadrat. 2-nya kita turunkan jadi kali negatif 6 negatif 12x. Ini ya, pangkatnya berkurang 1. 9x diturunkan yaitu jadi 9. Nah, kalau 5 diturunkan sudah pasti 0. Jadi tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang kita cari yang pertama, yang A. F aksen itu harus lebih dari 0. Kita tuliskan di bawahnya tadi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 lebih dari 0. Perhatikan koefisiennya ini. Dia kan semua bisa dibagi 3 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan bagi 3 semua. Yaitu menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 lebih dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau menjumpai bentuk pertidaksamaan kuadrat, ini kita faktorkan ya. Nah, ini difaktorkan. Bilangan yang kalau dikalikan itu ketemunya 3, ditambahkan ketemunya negatif 4. Bilangannya berapa? Ya, negatif 3 dan negatif 1. Nah, ini ya. Negatif 3 dan negatif 1. Nah, kemudian dari sini bisa kita peroleh x dikurangi 3. Kita buat dulu jadi sama dengan 0. Atau x dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 3. Atau x-nya ini
sama dengan 1. Nah, lalu kita buat garis bilangan. Ingat ya, seperti ini sudah pernah saya ajarkan di video sebelumnya berkaitan dengan pertidaksamaan kuadrat 1, 3. Karena tidak ada tanda sama dengan, berarti selangnya terbuka. Ini ya. Nah, kemudian kita cari daerah positif negatif. Ada 3 daerah, 1, 2, dan 3. Yang pertama dulu, sebelum 1, misal di sini saya ambil 0 ya, ambil 0. Ambil 0, nah masukkan ke sini. Nih, baris terakhir ini. 0 kurangi 3 negatif. Ya, 0 kurangi 1 juga negatif. Negatif kali negatif positif. Antara 1 sampai 3. Antara 1 sampai 3 misalnya di sini saya mau ambil 2. 2 kurangi 3 negatif, 2 kurangi 1 positif. Negatif kali positif, hasilnya ya negatif. Nah, setelah 3 misal di sini saya mau ambil bilangan 4. 4 kurangi 3 positif, 4 kurangi 1 positif. Jadi positif kali positif hasilnya positif. Nah, ingat di sini tandanya lebih dari, berarti yang diambil yang positif. Ini ya. Nah, sehingga kurva itu akan naik pada interval X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Nih, ini adalah interval yang dimaksud untuk soal yang 1A. Sekarang yang B. Tulis 1B. Tidak pernah naik. Ingat ya tadi f aksen X-nya, tadi kan sudah diperoleh, kita tulis lagi di sini. 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. F aksen X-nya harus kurang dari sama dengan 0. Tulis lagi di sini F aksen X kurang dari sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan seperti tadi ya, hitung-hitungannya sama persis. X kuadrat kurangi 4x tambah 3 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan persis seperti tadi ya. Jadi x dikali ketemunya 3 ditambah ketemunya negatif 4. Bilangannya adalah negatif 3 dan negatif 1. Ini ya. Nah, kemudian dari sini seperti tadi persis, x kurangi 3 sama dengan 0, atau x dikurangi 1 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3, atau x sama dengan 1. Nah, baru kita buat garis bilangan dengan bilangannya adalah 1 dan 3. Ingat, karena ada tanda sama dengan, berarti di sini dia selangnya tertutup. Ini juga sama, selang tertutup. Cari daerah positif negatif. Sebelum 1, misal 0, masukkan ke sini, 0 kurangi 3 min, 0 kurangi 1 juga min. Min kali min yaitu ya positif. Antara 1 sampai 3, misal ambil 2, 2 kurangi 3 min, 2 kurangi 1 plus. Min kali plus, jadinya adalah min ya. Setelah 3, misal ambil 4. 4 kurangi 3 plus, 4 kurangi 1 plus. Plus kali plus yaitu plus. Nah, karena di sini tandanya kurang dari, maka yang diambil yang daerah negatif. Nah, jadi ingat kalau penulisan nyambung seperti ini, tinggal tulis batas kiri, tulis batas kanan, tengahnya tambahi X, tandanya selalu kurang dari. Namun di sini selang tertutup, maka kita tambahi tanda sama dengan ya. Jadi ini adalah interval agar kurva tidak pernah naik. Kita lanjut untuk yang nomor 2. Tentukan nilai-nilai stasioner dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 9x ditambah 2 dan tentukan jenis masing-masing nilai stasioner tersebut. Nah, ingat kondisi stasioner itu diperoleh ketika ya turunannya sama dengan 0 ya. Stasioner ini berarti f aksen x sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari dulu turunannya. F aksen X yaitu 3, kita turunkan 3, X pangkatnya berkurang 1, dikurangi 2 kali 6 yaitu
12x, 9x diturunkan jadi 9. 2 diturunkan jadi 0. F aksen X sama dengan 0. Kita tulis lagi F aksen X sama dengan 0. Berarti 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bagi 3 semua, sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bentuk ini tadi sama seperti bentuk yang soal nomor 1 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita faktorkan. Jadi, sama seperti nomor 1 tadi, x dikurangi 1 kali x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Nah, ini adalah nilai x di titik stasioner. Nah, kita cari nilainya. Cari nilainya yaitu dengan cara kita substitusi nilai x sama dengan 1 ini jadi f1 ke fungsi ini ya. Nah, berarti sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 tambah 2. Itu hasilnya 1 kurangi 6. Negatif 5 tambah 9 yaitu 4. 4 tambah 2 jadinya 6. Kita lakukan hal yang sama untuk x sama dengan 3. Jadi kita cari f3-nya yaitu sama dengan 3 pangkat 3 kurangi 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 ditambah 2. Yaitu hasilnya 3 pangkat 3 27 dikurangi 6 kali 3 kuadrat yaitu 9 jadinya 54 ditambah 9 kali 3 yaitu 27 ditambah 2. 27 kurangi 54 negatif 27 tambah 27 habis ya, sisanya tinggal 2. Jadi F3 itu sama dengan 2. Jadi nilai stasionernya yaitu F1 sama dengan 6 dan F3 sama dengan 2. Nah, serta titik ekstrimnya atau titik puncaknya yaitu 1,6 dan 3,2. Nah, sekarang kita lakukan uji turunan pertama untuk menentukan jenis dari nilai stasioner tersebut, apakah maksimum atau minimum, gitu ya. Nah, caranya tinggal kita buat di sini misalnya x. Tadi kan kita peroleh 1 dan 3 ya. Jadi di sebelah kiri itu 1, di sebelah kanan itu 3. Sehingga kita buat x kurang dari 1. Lalu x sama dengan 1. X antara 1 sampai 3. Lalu x sama dengan 3. Dan yang terakhir x lebih dari 3. Ini ya. Ini kolomnya seperti ini. Ya, jadi batasannya tadi adalah 1 dan 3. Jadi kita cari daerah positif negatif sebelum 1, antara 1 sampai 3 dan setelah 3. Yaitu dengan kita substitusi ke f aksennya. Ingat tadi f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. Nah, sekarang kita uji satu persatu. Sebelum 1, misal 0, kita substitusi ke sini ya. Jadi 3 kali 0, 0. 12 kali 0 juga 0. Ditambah 9. 0 tambah 9. 9 ya, jadi positif. Kemudian kalau kita substitusikan 1, pasti tadi hasilnya 0. Dan 3 juga 0, ya, karena stasioner. Jadi kalau disubstitusikan ke turunannya, ya pasti hasilnya 0. Sekarang kita cek yang antara 1 sampai 3. Misalnya 2 ya, saya ambil 2 di sini. Berarti 3 kali 2 kuadrat itu 4, 3 kali 4 12 ya. 12 dikurangi 12 kali 2 yaitu 24, jadi negatif 12. Negatif 12 tambah 9, negatif 3. Jadi ini negatif. Berikutnya setelah 3, misalnya 4. 3 kali 4 kuadrat. Misalnya 4 kuadrat itu berarti kan 16 ya. 16 dikalikan 3, berapa hasilnya? Ya, 48.
48 dikurangi 12 kali 4 juga 48, jadi habis ya, tambah 9 itu positif. Nah, ingat kalau plus itu berarti dia tadi naik, plus itu kan artinya lebih dari 0 ya, jadi naik. Kalau 0 berarti dia diam, artinya stasioner. Kemudian negatif itu berarti grafiknya turun. Kemudian 0 lagi berarti diam lagi. Nah, kemudian positif berarti naik lagi. Jadi kira-kira gambaran grafiknya itu naik, diam, turun, diam, baru naik. Ini ya, naik, diam, turun, diam lagi, kemudian naik. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan bahwa ketika di X sama dengan 1, berarti dia hasilnya merupakan titik puncak maksimum ya, karena di atas naik, diam, turun, berarti kan di atas puncak maksimum. Dan di X sama dengan 3 berarti dia puncak minimum ya, turun, diam, naik. Nah, ingat tadi 1, kalau X-nya 1 berarti F1 tadi adalah hasilnya 6 ya. Jadi 6 ini merupakan nilai balik maksimum. Dan kalau tadi X-nya 3, disubstitusikan ke sini, ke Fx, itu hasilnya adalah 2. Jadi 2 ini merupakan nilai balik minimum. Demikian cara menentukan nilai-nilai stasioner dan jenis masing-masing nilai stasioner tersebut ya, maksimum atau minimum. Nah, silakan untuk latihan soal bisa dikerjakan, dicoba kerjakan 5 buah latihan soal yang sudah saya siapkan. Jika masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa diputar lagi videonya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.